Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak sekalian, setelah kita membahas tentang kanker rektum, kanker payudara dan autoimun, ya, di video keempat ini kita akan berbicara tentang kanker rahim. Ini masalah muslimah yang meluas ya, Bapak sekalian. Kanker rahim atau lebih dikenal dengan serviks kanker atau kanker mulut rahim, ya. Ini merupakan kanker yang meluas, ya, menjadi masalah yang sangat banyak sekali, dan masalah terbesarnya adalah banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui, ya, bahayanya dan kemudian solusinya, ya. Atau masalah lain, orang-orang mengira bahwa ketika sudah vonis kanker ini maka rahim harus diangkat. Allahu Akbar. Ini masalah di atas masalah. Semoga video ini akan menjadi penghubung, ya, asa yang hampir putus. Kemandulan, ya, atau sulit mendapatkan keturunan seringkali disebabkan oleh kanker ini, ya. Dan ketika kanker ini tidak diatasi, ya, atau dia telah meluas, ya, maka dia akan menjadi tumor. Tumor ini benjolan, ya, benjolan di sekitar rahim itu disebut kista, ya, disebut kista, dan kadang-kadang disebut miom, ya. Ada kista dan miom. Nah, kalau kista itu bedanya ada juga di payudara, gitu, ya, berupa benjolan-benjolan kecil di dalam. Nah, kalau tumor itu memang keluar daripada kulit, ya, menyembul, ya, atau menusuk dari dalam bahasanya. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, efek daripada kanker ini juga, ya, menimbulkan pendarahan. Jadi banyak pendarahan atau istihadah disebabkan juga oleh kanker ini. Nah, dari masalah yang sama juga menimbulkan masalah-masalah yang lain, misal kurangnya hasrat, ya, atau gairah hubungan suami istri, nah, atau menjadi hambar, ya, atau keadaan sebaliknya menjadi hypersex, ya. Dan ini adalah masalah yang intimate, ya, yang tidak sembarang orang akan berbicara, dan tidak akan sembarang orang mencari tentunya penasihat spiritual ataupun dokter fisik sekalipun, ya, karena ada orang-orang yang memang menjaga dirinya sehingga dia lebih memilih untuk bersabar belasan tahun untuk tidak mendapatkan pengobatan, ya. Maka di sini Al-Quran Al-Karim tampil, alhamdulillah, ya, dengan rahmat dan nikmat Allah, ya. Ternyata ikhwan, kanker rahim itu merupakan tipikal, ya, gangguan setan jin nasab, ya, yang sangat jelas, dan kami telah membuat satu konsep penyembuhannya. Sebagaimana kanker payudara, ya, alhamdulillah, kanker rahim termasuk kanker yang mudah disembuhkan. Semudah bagaimana menyembuhkan asam lambung, semudah bagaimana asma, jantung, ya, dan autoimun, sekalian. Dan di antara kanker-kanker yang lain, maka kanker rahim ini adalah kanker yang termudah, sampai tumor rahim sekalipun, ya. Jadi dalam pelaksanaannya mungkin banyak praktisi ruqyah yang sudah melakukan terapi ruqyah untuk kanker ini tanpa mengetahui bahwa ini ada peran dari setan, atau mungkin tanpa mengetahui protap khusus, ya, proses yang tetap dan khusus untuk terapi penghancuran penyakit ini. Kenapa tulisan ini atau video ini diangkat, ya, karena kemarin saya mendapat dua peristiwa mengejutkan, ya, dari hamba Allah yang saya terapi di tahun 2012 atau 13, ya, sekitar 11 tahun silam. Ada seorang hamba Allah yang
membawa istrinya dan dia mengeluhkan ada kista atau miom di rahimnya itu, dan kemudian diterapi. Kemudian besoknya keluar gumpalan merah gitu ya, gumpalan darah, dan sakit perutnya sembuh. Dan 11 tahun kemudian boleh menghubungi saya lagi dan menyatakan bahwa ada masalah lagi di rahimnya, dan beliau ikut TI7. Ikut TI7 ini program terapi intensif kami di Islamic Center Herbati. Setelah beliau ikut selama 5 hari 4 malam, beliau mendapatkan nasihat dan juga diterapi langsung. Dan sepertinya sekitar 1 atau 2 bulan kemudian beliau menghubungi saya lagi dan ada sesuatu yang serius, yakni tidak bisa melakukan hubungan badan dan selalu keluar darah saat melakukan hubungan badan, dan ini berlangsung intens selama 1 bulan terakhir. Jadi sebetulnya sebelumnya pun demikian ya, tetapi setelah terapi itu malah lebih intens, banyak keluar darah. Dan beliau ilustrasikan ketika darah itu keluar ya, bajunya sampai basah. Jadi baju bagian depannya sampai dada itu bisa basah karena darah yang sangat banyak gitu. Dan ketika dicek ke dokter, nah ini yang seriusnya ya, ketika dicek ke dokter, jadi darahnya itu diambil, di biopsi namanya. Jadi sampel darahnya diambil dan kemudian dinyatakan ada kanker di rahimnya ya, dan itu sudah stadium 3 gitu. Dan ya beliau tentu seorang keluarga Al-Quran ya, seorang keluarga dai, dan kemudian bertawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu juga ruqyah sudah 10 tahun, sudah ruqyah mandiri dan seterusnya. Dan hari Kamis itu alhamdulillah bertemu ya, dan ya untuk masalah-masalah yang besar ya seperti kanker rahim, saya selalu menyampaikan nasihat yang pasti ya. Ada musibah-musibah besar itu biasanya disebabkan oleh dosa yang besar ya. Dan Rasulullah SAW mewanti-wanti ya, kepada umatnya ya, hati-hati dengan 3 dosa besar yang membahayakan, membinasakan. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Yang kedua mengkufuri Allah, yang kufur pada nikmat-nikmat Allah, mengingkari dan mendustakan Allah. Dan yang ketiga adalah durhaka ya. Durhaka seorang wanita adalah kepada orang tuanya ya, dan ketika ia menikah dia juga bisa durhaka kepada suaminya. Subhanallah, ketika disampaikan nasihat ini ya tentunya dengan malapah gedang ya dalam bahasa Sunda ya, dengan landai begitu, alhamdulillah masuk ke hatinya. Beliau sambil berkaca-kaca matanya menyampaikan, alhamdulillah Ustaz, saya sudah berdamai dengan orang tua saya sudah ridho, sudah memaafkan dan seterusnya. Saya bilang keliru, anak itu bukan memaafkan orang tuanya, tapi minta maaf ya. Bukan ridho dengan keadaan orang tuanya, tetapi minta ridho kepada orang tuanya. Sehalus itu tipu daya setan. Dan Masya Allah ya, di terapi teman-teman, dan reaksi luar biasa ya. Setan yang selama ini bersembunyi itu muncul, 11 tahun bersembunyi muncul. Jadi awalnya terapi pertama sekitar 45 menit, tidak ada reaksi apa-apa. Kemudian saya minta suaminya memegang di bagian pinggang belakangnya agak ke bawah ya, dan kemudian dia sendawa, dan kemudian saya suruh pegang area pundak atasnya, ditepuk-tepuk, juga ditepuk di kepalanya. Akhirnya setannya muncul ya, dan ampun-ampunan ya, setan yang bersembunyi lama ini muncul di masyarakat. Saya tidak menghajarnya, tidak mengeksekusinya langsung, tetapi memastikan kepada kedua pasangan suami istri ini bahwa diagnosa sekarang telah tegak, bahwa belasan tahun belum punya anak ini sebabnya adalah pengaruh setan ini, dan arah terapi sudah jelas ya. Tazkiyatun nafs bil Quran insya Allah akan bekerja untuk beliau ya, dan ini berlaku untuk seluruh wanita, seluruh muslimah yang saat ini sedang putus asa, saat ini sedang kebingungan ya, untuk mencari alternatif penyembuhan untuk kanker rahim, maka Al-Quran adalah solusinya ya, key suksesnya ya. Islah dengan suaminya, dengan orang tuanya, mohon ampun kepada Allah, dan kemudian tentu terapi Al-Quran Al-Karim. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.